Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kajian surat Yasin. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua, pertemuan yang pertama kita telah membahas kaitannya dengan surat Yasin, dan pada saat ini kita masih melanjutkan kajian kita pada ayat yang pertama. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian yang pertama tentang ayat yang pertama, yaitu Yasin. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kedudukan surat Yasin, termasuk kenapa surat Yasin ini paling banyak dibaca oleh kaum muslimin selain dari surat Al-Fatihah. Bahkan surat Yasin ini seperti bacaan wajib, karena setiap selamatan, setiap amaliyah ritual itu seperti ada bacaan surat Yasin. Bahkan ketika orang mau meninggal dunia, bahkan dalam mengiringi doa 7 hari atas kematiannya, kadang-kadang dibarengi atau diselipkan bacaan Al-Quran, yaitu surat Yasin. Tentunya secara umum boleh-boleh saja, karena di mana satu tempat dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentu tempat itu menjadi mulia, tempat itu menjadi baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak sependapat, diantaranya karena pembacaan satu surat yang dikhususkan pada satu peristiwa atau satu kejadian. Sebenarnya ini bukan mengkhususkan atau tidak, karena bacaan surat Yasin itu bacaan yang tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Kemudian sudah menjadi kebiasaan, sehingga ketika ada kegiatan apa-apa, itu yang dibaca itu surat Yasin. Padahal kalau membaca surat yang lainnya juga tidak apa-apa. Kemudian kaitannya dengan kematian, karena memang ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan itu. Seperti misalkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kamu sekalian Yasin, akan surat Yasin, ala mautakum, atas orang mati kamu sekalian. Bisa sebelumnya, bisa setelahnya, atau beriringan ketika jenazah itu sudah meninggal dunia. Ini hadis Nabi Muhammad SAW kalau dimaknani secara umum. Kemudian ada hadis lagi dari Ummu Darda, ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah ada seorang mayit, orang yang sudah meninggal dunia, kemudian orang yang meninggal dunia itu dibacakan surat Yasin, illa hawwanallahu alaihi, kecuali Allah akan memudahkan, meringankan kepada si mayit itu. Bisa karena bacaan surat Yasin, atau surat Yasin itu sebagai wasilah, perantaraan. Jadi sebelum mendoakan kepada orang yang meninggal dunia, si mayit, kemudian kita ada amalan-amalan lain sebelum kita berdoa, yaitu dengan membaca surat Yasin.
Kemudian ada hadis lain, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Bahwa setiap sesuatu itu mempunyai hati. Setiap sesuatu mempunyai pusat. Dan hati dari Al-Qur'an adalah Yasin. Hati dari Al-Qur'an adalah Yasin. Al-Qur'an yang suratnya itu ada sekitar 114 surat, ayatnya kalau yang mudah itu 6.666 ayat, juznya ada 30 juz. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ini semuanya itu ada pusatnya, ada hatinya. Nah, hatinya itu ada pada surat Yasin. Dulu kalau saya diberi keterangan, salah satu keterangan dari guru saya, Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat RA, pengasuh pondok pesantren Ummul Qura Jakarta, beliau itu menerangkan begini, Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu yang harus kita baca, harus kita pahami, harus jadi pedoman. Tapi kadang-kadang ada orang yang paham kepada Al-Quran satu surat saja, tetapi sudah paham seluruh isi Al-Quran. Ada yang memang diperinci, mulai dari Al-Fatihah, surat yang lain, surat yang lain, surat yang lain, sampai surat An-Nas. Bahkan diperinci per ayat, 6.666 ayat diperinci lagi, satu ayat. Nah, beliau itu menjelaskan kalau orang yang cerdas atau orang yang sedikit senang memahami tafsir, itu ibaratnya tafsir Al-Quran. Al-Quran itu satu buku. Nah, kata pengantarnya itu ada pada dua surat. Yang pertama, surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Kalau orang yang cerdas sekali memahami Al-Quran, hanya dengan membaca, memahami, menafsiri, mentelaah Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, dia sudah paham seisinya. Ya, surat-surat yang lain. Tetapi kalau belum juga memahami isi yang ada di dalam Al-Quran lewat Al-Fatihah dan lewat Al-Baqarah, pahami dalam satu surat yang menjadi hatinya Al-Quran, pusatnya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Ada sekitar 83 ayat, mulai dari Yasin sampai dengan wa ilaihi turja'un. Silahkan dipahami. Kamu pasti nanti akan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Tetapi kalau tidak, ya maka masih yang terakhir, pelajari, baca, pahami, tafsiri juz yang ke-30 dari surat Amma Yatasa'alun sampai surat An-Nas. Itu sebagai ringkasan dari isi Al-Quran. Maka kalau memahami Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah, kemudian surat Yasin, kemudian juz 30, itu sudah cukup untuk memahami Al-Quran. Tetapi kalau hal ini pun tidak bisa dilakukan, ternyata sudah mempelajari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Yasin, terus juz 30, ternyata kok belum paham, ya pahami semua dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surat-surat yang lain, sampai dengan surat An-Nas, termasuk surat Yasin, termasuk juz 30. Nah, ini cara memahami ayat-ayat Al-Quran agar bisa dipahami secara keseluruhan. Ini kaitannya dengan Al-Quran, dengan surat Yasin. Kemudian selanjutnya masih dengan surat Yasin. Pertama kaitannya dengan pembacaan. Qara'a ahlul madinati wal kisai Yasin wal Qur'anil hakim bi idghamin nuni fil wawi. Jadi menurut ahlul Madinah, ahlul qura'ul Madinah dan Imam Kisai, cara membaca surat Yasin, nah sin
yang ini termasuk fawatihus surat karena termasuk akhirnya itu seperti nun mati, maka itu diidghamkan karena bertemu dengan wawu wal Qur'anil Hakim. Jadi pembacaannya itu Yasin wal Qur'an, Yasin wal Qur'an langsung. Kalau kita Indonesia itu umumnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau menurut Imam Kisai dan Qurra'ul Ahlil Madinah, Yasin wal Qur'anil Hakim dengan mengidghamkan nun. Kemudian wa qara'a Abu Amr wal A'mas wa Hamzah Yasin bi idharin nun. Nunnya diidhar. Yasin idhar. Wa qara'a Isa bin Amr Yasana binas bin nuni dengan nasab nunnya. Nunnya ada, berarti ada 3 huruf. Tapi kalau biasa kita Yasin ya dengan sin 2 huruf. Kemudian menurut Ibnu Abbas wa Ibnu Abi Ishaq Nasr bin Asim Yasani dengan di kasrah nunnya. Kemudian ada pembacaan lain Yasan dengan bidominum Yasanu. Nah, bacaan-bacaan ini beredar di sebagian kaum muslimin. Artinya kalau kita di Indonesia itu umumnya membaca Yasin. Kalau ada orang yang membaca Yasin wal Qur'an ya boleh saja, asal mengetahui sebab-sebabnya kenapa dia membaca idghamun nun. Nah, ini cara baca Al-Qur'an. Lah kenapa berbeda-beda? Karena ini termasuk juga dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibenarkan oleh para sahabat, bahkan sampai dibenarkan oleh imam-imam yang lain. Karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Diturunkan Al-Qur'an karena 7 huruf. Nah, 7 huruf ini ada yang memaknai 7 makna setiap ayat di dalam Al-Qur'an, 7 penjelasan, atau 7 huruf berarti lajahnya yang berbeda-beda seperti tadi. Ada Yasin, ada Yasin wal Qur'anil Hakim, ada Yasana, ada Yasini, ada Yasin, nah ada Yasanu. Nah, ini berarti menurut Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Karena apa? Karena memang Al-Qur'an diturunkan atas 7 lajah atau cara baca pada makhraj Al-Qur'an. Ini kalau cara baca Al-Qur'an. Kalau di kita itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, kemudian apa sih makna Yasin? Makna Yasin itu saya kelompokkan ada 2. Antara ayat-ayat mustabihat dengan ayat-ayat muhkamat. Seandainya Yasin dimasukkan kepada ayat-ayat mustabihat, maka pemberian makna terhadap Yasin sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Jalalain, wallahu a'lam bimuradihi, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dikehendaki dengan ayat Yasin. Tetapi kalau masuk ke dalam ayat muhkamat atau ayat yang bisa dipahami, itu bisa ditafsiri. Sebagaimana beberapa bulan yang lalu itu ribut ketika ada seorang ulama, yaitu Gus Baha, memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan Yasin adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya beliau ini ada dasarnya. Dasar yang pertama ya karena memang Yasin itu salah satu nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
ada orang yang tidak setuju dengan penamaan Yasin sebagai nama Muhammad. Yasin adalah fawatihus suwar, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya itu benar semua. Karena apa? Sudut pandangnya saja yang berbeda. Lalu apa sebenarnya makna Yasin dalam penafsiran ini? Banyak sekali ulama yang memberikan tafsiran, penjelasan kaitannya dengan arti Yasin. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahak wal Hasan. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak dan Al-Hasan, yang dimaksud dengan Yasin adalah ya insan. Al-muradu ya Muhammad ya sayyidal mursalin. Bahwa yang dimaksud dengan Yasin adalah ya insan. Jadi ketika kita membaca Yasin wal Qur'anil Hakim, ya insan wal Qur'anil Hakim, wahai manusia. Siapa yang dimaksud manusia itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurut pendapat Muhammad bin Hanafiyah berpendapat bahwa Yasin itu ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi langsung, bukan ya insanun, tetapi langsung ya Muhammad, bahwa Yasin adalah Muhammad. Pendapat yang ketiga, Ma'mar dari Qatadah, bahwa Yasin adalah ismun min asma'il Qur'an, bahwa Yasin adalah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran banyak sekali, ada 114 surat yang namanya berbeda-beda. Yang pengambilan nama itu adalah tauqifiyah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Fatihah, kenapa Al-Baqarah, kenapa Ali Imran, kenapa At-Taubah, kenapa An-Naba, kenapa Al-Mursalat, kenapa An-Nas, kenapa Al-Falaq. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan tauqifiyah. Kemudian pendapat yang keempat yaitu Malik bin dari Zaid bin Aslam, bahwa Yasin ismun min asma'illah. Yasin itu termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu bahwa hakikatnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali, ribuan. Tetapi yang dikenalkan kepada kita, ya, yang di dalam Al-Quran itu ada 99. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Kemudian ada satu nama ismul a'zam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali, tapi tersimpan di kitab-kitab yang lain, di suhuf-suhuf yang lain, tetapi yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Yasin adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut Sa'id bin Jubair, ismun min asma'i Muhammadin. Yasin itu termasuk nama dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kita, masyarakat kita, termasuk kami dengan jamaah, itu setiap malam Jumat itu salah satu amaliyahnya itu membaca sholawat Muhammadur Rasulullah. Sholawat Muhammadur Rasulullah ini saya dari kiai saya, dari kiai saya, dari kiai saya, yang sholawat itu tentang nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, hampir sekitar 55 lebih nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu Yasin. Bahkan di dalam sholawatan kita sering membaca sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin habibillah. Toha dan Yasin adalah nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud wa ghairima,
anna maknahu sak temene maknane Yasin iku ya insanun wahai manusia. Ini beberapa hal kaitannya dengan makna dari Yasin. Jadi ada yang menyebutnya sebagai nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut sebagai nama dari nama-nama Al-Quran, ada yang menyebutnya sebagai nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa asbabun nuzul ini? Jadi asbabun nuzul ini, sebab-sebab surat Yasin ini turun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sebab turun ayat ini sebagai jawaban menguatkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai jawaban untuk orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke masyarakat Arab. Tetapi ternyata masyarakat Arab ini banyak yang tidak percaya bahwa Muhammad adalah Nabi, Muhammad adalah Rasulullah. Apa alasannya? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak dianggap sebagai Nabi dan Rasul? Cuma gara-garanya apa? Gara-garanya masyarakat Arab itu, khususnya kaum Quraisy itu, melihat Nabi Muhammad, dia tidak pernah belajar pada sekolah manapun. Dia tidak pernah punya guru. Tidak belajar kemana-mana, kok ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy ini meyakini itu, kemudian mempertanyakan kepada Nabi Muhammad siapa gurunya, belajar di mana dan belajar di mana, sampai Nabi Muhammad itu merasa sedih. Karena apa? Karena mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad bahwa dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Nah, ketika dalam keadaan sedih itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Yasin untuk menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diturunkannya surat Yasin itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, dan demi Al-Quran yang bijaksana, innaka laminal mursalin, sungguh benar, innaka laminal, inna huruf taukid, laminal lam taukid, taukid 2. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu benar-benar orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika surat Yasin ini turun, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya menjadi tenang karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya. Nah, inilah salah satu fungsi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini dari pembahasan ayat yang pertama dari surat Yasin akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan barangkali ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.